Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang permasalahan pembangunan. Yang pertama, kami akan membahas urbanisasi dan migrasi desa ke kota. Yang kedua, kami akan membahas tentang pendidikan dan kesehatan. Mata kuliah kami yaitu pengantar ekonomi pembangunan, dosen pengampu, Mentari Ritonga MPDE, Fakultas Ekonomi UNP. Anggota kami terdiri dari yang pertama Alfiana Alwafi, yang kedua Fadila Sardita, yang ketiga Fitri Anissa Zanova, yang keempat Salsa Nabilah. Saya sendiri sebagai Fadila Sardita akan membahas tentang urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota, atau disebut juga proses kenaikan proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan. Perpindahan manusia dari desa ke kota hanya salah satu penyebab urbanisasi. Perpindahan itu sendiri dikategorikan dengan dua macam. Yang pertama, migrasi penduduk, yang merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan tinggal yang menetap. Yang kedua, mobilitas penduduk, yaitu perpindahan penduduk yang bersifat sementara dan tidak menetap. Selanjutnya, menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, dalam ilmu lingkungan, urbanisasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengotaan suatu wilayah. Proses pengotaan ini dapat diartikan dalam dua pengertian. Yang pertama, urbanisasi merupakan suatu perubahan secara esensial unsur fisik dan sosial, ekonomi, budaya, wilayah karena percepatan kemajuan ekonomi dan karena adanya kegiatan industri. Pengertian kedua, urbanisasi adalah banyaknya penduduk yang pindah dari desa ke kota karena adanya penarik di kota, misalnya saja kesempatan kerja. Ciri-ciri urbanisasi. Yang pertama, pertumbuhan proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan. Yang kedua, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga, bertambahnya penduduk non-pertanian di perdesaan. Yang keempat, perkembangan bangunan dan fasilitas di perdesaan. Yang kelima, perubahan dari kehidupan sosial di perdesaan menjadi seperti masyarakat di kota. Keenam, meluasnya struktur morfologis perkotaan ke kawasan sekitarnya, yaitu desa. Ketujuh, perubahan status pendesaan menjadi perkotaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor terjadinya urbanisasi. Yang pertama, adanya pendorongan dari desa dan adanya penarikan dari kota. Faktor pendorong terjadinya urbanisasi adalah adanya keterbatasan lapangan pekerjaan dan upah yang rendah di desa menjadi pemicu utama dalam pendorongan urbanisasi oleh suatu penduduk. Hal lainnya yang menjadi pemicu adalah kurangnya fasilitas sarana, prasarana, baik dalam menempuh pendidikan, kesehatan, hingga lahan yang terbatas. Selanjutnya, faktor penarik urbanisasi adalah adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih lengkap di kota. Kota juga merupakan pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat ilmu pengetahuan, pusat teknologi, sehingga baik untuk kehidupan sosial, peluang dan lapangan pekerjaan maupun pendidikan lebih banyak variasi, besar, dan berkualitas. Keuntungan urbanisasi. Baiklah, kita akan membahas keuntungannya dari pertama, keberadaan tenaga kerja dan aktivitas ekonomi yang berada di tempat bersamaan akan mendorong perkembangan bisnis dan industri. Yang kedua, akan mengimbangi masyarakat antara kota dan desa. Yang ketiga, akan menambah ilmu pengetahuan kita terhadap teknologi dan pengetahuan terhadap perkembangan ekonomi yang pesat. Yang keempat, menjalin kerjasama antar warga pada suatu daerah dan menambah pemahaman masyarakat akan bertambahnya dengan banyaknya keberagaman. Kelima, akses kesehatan dan fasilitas pendidikan banyak tersedia di perkotaan. Dan juga pemerintah pusat di kota juga akan mempermudah urusan masyarakat. Baiklah, kita akan membahas tentang dampak yang akan terjadi atau yang seringkali terjadi di kota yang dipengaruhi oleh urbanisasi. Yang pertama, akan meningkatnya kriminalitas, akan meningkatnya kemiskinan, dan akan
adanya tingkat stres yang tinggi. Lalu, adanya pencemaran lingkungan, tata ruang kota yang amburadul, menimbulkan persoalan seperti macet, banjir, sampah, dan kepadatan penduduk, dan lainnya. Lalu, sehingga adanya gejolak sosial antar warga dan adanya ancaman pengangguran. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, urbanisasi di Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk kota mencapai 2,75% per tahunnya. Pada data 2015, tercatat sampai 59,35% penduduk tinggal di kota. Saya Alfiana Alwafi, NIM 19053070, akan melanjutkan presentasi dari Fadila Sardita, yaitu tentang migrasi dari desa ke kota. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi atau batas politik. Dalam migrasi ini ada beberapa aspek yang mempengaruhi. Yang pertama itu aspek waktu. Aspek waktu itu yang pertama, perhatikan dimensi waktu dalam perpindahan, apakah 1 tahun, 6 bulan, atau 24 jam sebagai batas imigrasi. Yang kedua, aspek aktivitas. Aspek aktivitas ini yang pertama, adanya perubahan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, beberapa analisis menyatakan bahwa mobilitas harus menyangkut tempat tinggal dan perubahan aktivitas. Yang ketiga, tempat aktivitas berubah, tempat tinggal tidak, atau tempat tinggal yang berubah, aktivitas tidak. Selanjutnya, jenis migrasi. Yang pertama, berdasarkan cara. Yang pertama, migrasi masuk. Migrasi masuk ini maksudnya migrasi masuk dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Yang kedua, migrasi keluar. Migrasi keluar ini adalah migrasi keluar dari suatu wilayah ke wilayah tertentu. Yang ketiga, migrasi neto. Migrasi neto ini adalah selisih antara migrasi masuk dengan migrasi keluar. Yang keempat, migrasi bruto, yaitu jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar. Selanjutnya kita masuk ke jenis migrasi berdasarkan wilayah administrasi. Yang pertama, migrasi total. Migrasi total ini adalah mereka yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal sebelumnya tanpa melihat kapan perpindahannya. Yang kedua, migrasi semasa hidup. Maksudnya, mereka yang tempat tinggal sekarang berbeda dengan tempat tinggal kelahirannya. Yang ketiga, migrasi recent. Maksudnya, mereka yang pindah melalui batas administrasi dalam kurun waktu 5 tahun sebelum survei. Selanjutnya, jenis migrasi berdasarkan arus migrasi. Yang pertama, migrasi parsial, yaitu jumlah migran ke suatu daerah tujuan dari suatu daerah asal atau daerah asal ke suatu daerah tujuan. Yang kedua, arus migrasi adalah jumlah atau banyaknya perpindahan yang terjadi dari daerah asal ke daerah tujuan dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, urbanisasi, yaitu bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh proses perpindahan penduduk ke perkotaan. Adapun jenis migrasi yaitu transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan atau kepindahan penduduk dari suatu daerah yang menetap ke daerah yang ditetapkan di dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, migrasi. Migrasi kembali, yaitu mereka yang tempat tinggal sekarang sama dengan tempat kelahiran tetapi tidak sama dengan tempat tinggal sebelumnya. Faktor penyebab migrasi ini ada 2, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorongnya yaitu makin berkurangnya sumber daya alam, menyempitnya kesempatan kerja di tempat asal, adanya tekanan politik, agama, suku, dan ras di daerah asal, tidak cocok
lagi dengan budaya setempat, alasan pekerjaan, pendidikan, perkawinan, dan bencana alam. Faktor penariknya yaitu ada rasa superior di tempat baru atau peluang memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang selanjutnya, kesempatan mendapat pekerjaan dan upah yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan pendidikan, kondisi lingkungan yang menyenangkan. Yang keempat, ajakan teman, famili, orang lain, informasi audio maupun visual. Daya tarik kota besar atau multifasilitas. Selanjutnya, alasan bermigrasi. Alasan bermigrasi ini yaitu yang pertama, proses mempertahankan hidup. Contohnya itu perang, bencana alam, atau pekerjaan. Yang kedua, motif ekonomi. Motif ekonomi ini maksudnya mencari peluang kerja dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Yang ketiga, motif paksaan. Atau contohnya penggusuran atau bedol desa. Yang keempat, motif non-ekonomi. Itu contohnya perkawinan atau perpindahan sekolah. Selanjutnya, teori ekonomi tentang migrasi desa ke kota. Pembangunan ekonomi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat berkaitan erat dengan kenyataan didefinisikan sebagai perpindahan tenaga kerja dari daerah pedesaan ke kota-kota, karena perekonomian pedesaan didominasi dengan sektor pertanian, sedangkan perkotaan memusatkan kegiatan di sektor perindustrian. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari Alfiana, yaitu tentang pendidikan. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu tonggak dari kemajuan bangsa. Menjadi bangsa yang maju itu tentu merupakan cita-cita. Kita harus mempunyai cita-cita yang ingin dicapai oleh setiap negara kita. Sudah menjadi suatu rahasia umum bahwa maju tidaknya suatu negara dipengaruhi oleh faktor pendidikan di suatu negara tersebut. Pendidikan itu adalah merupakan proses mencetak generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kemudian Indonesia adalah salah satu negara berkembang di dunia yang masih mempunyai masalah besar dalam dunia pendidikan. Kita mempunyai tujuan negara atau mencerdaskan kehidupan bangsa yang seharusnya jadi sumbu perkembangan, pembangunan kesejahteraan dan kebudayaan bangsa. Kemudian ada juga faktor-faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia yang tidak berkembang. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan. Maksudnya ini adalah pendidikan di Indonesia menjadi sulit bahwa mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Mayoritas penduduk Indonesia ini yang berada di bawah garis kemiskinan mengakibatkan terbengkalainya mereka dalam dunia pendidikan atau lambat mendapatkan informasi tentang pendidikan. Yang kedua, fasilitas pendidikan yang kurang memadai. Maksudnya, yang menjadi permasalahan ini adalah pendidikan di Indonesia adalah fasilitas pendidikan yang masih kurang memadai di suatu wilayah atau wilayah terpencil di suatu desa. Yang ketiga, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan. Ini adalah salah satu permasalahan yang seringnya terjadi di antar daerah. Maksudnya perhatian ini yang diberikan oleh pemerintah dalam hal pendidikan di kota dan di desa sangatlah berbeda. Bahwa pemerintah lebih menaruh perhatian pada pendidikan di perkotaan dibandingkan dengan pendidikan di suatu perdesaan antar wilayah. Yang ketiga, kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka tidak perlu sekolah tinggi atau khusus untuk anak perempuan. Bahkan mereka bisa tanpa berpikir panjang, mereka harus putus sekolah demi melihat keberadaan sekitarnya. Yang keempat, rendahnya penerimaan pendapatan per kapita. Ini maksudnya adalah
rendahnya penerimaan pendapatan per kapita ini, mereka bisa berpikir bahwa orang tuanya tidak mampu menyekolahkan mereka lebih lanjut atau bahkan tidak disekolahkan sama sekali oleh orang tuanya karena biaya yang tidak ada atau pendidikan yang tidak masuk ke daerahnya. Yang kelima, kurangnya memadai sarana dan prasarana pendidikan, khususnya di daerah perdesaan atau daerah terpencil di suatu wilayah. Yang keenam, keterbatasan anggaran dan kemampuan pemerintah dalam mengusahakan program pendidikan yang terjangkau di masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pendidikan dan kesehatan sebagai investasi dalam pembangunan. Sebab analisis atas investasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan menyatu dalam pendekatan modal manusia. Modal manusia atau human capital adalah istilah yang sering digunakan oleh para ekonom untuk pendidikan, kesehatan, dan kapasitas manusia yang lain yang dapat meningkatkan produktivitas. Jika hal-hal tersebut ditingkatkan setelah investasi awal dilakukan, maka dapat dihasilkan suatu aliran penghasilan masa depan dari perbaikan pendidikan dan kesehatan. Akibatnya, suatu tingkat pengembalian rate of return dapat diperoleh dari investasi terhadap pendidikan dan kesehatan. Hal ini sangatlah penting, karena pendidikan dan kesehatan juga berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan. Namun pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, karena diperlukan pula proses yang panjang untuk melakukan hal tersebut. Harapan hidup yang lebih panjang dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan. Sementara kesehatan yang lebih baik akan menyebabkan rendahnya tingkat depresiasi modal pendidikan. Sementara itu, modal pendidikan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam kesehatan. Karena banyak program kesehatan bergantung pada keterampilan dasar yang dipelajari di sekolah, termasuk kesehatan pribadi dan sanitasi. Di samping melek huruf dan angka, juga dibutuhkan pendidikan untuk membentuk dan melatih petugas pelayanan kesehatan. Pada akhirnya, perbaikan atas efisiensi produktif dari investasi dalam pendidikan dan kesehatan dapat meningkatkan harapan hidup. Kondisi dan permasalahan kesehatan. Kualitas atau kelayakan sarana dan prasarana kesehatan masih rendah. Demikian pula halnya dengan daya tampung rumah sakit yang makin terbatas. Yang kedua, kuantitas dan kualitas tenaga medis masih dirasakan kurang memadai untuk tuntutan profesionalisme pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sistem manajemen, struktur, dan kinerja rumah sakit dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan dan membatasi kemandirian, sehingga kurang mendukung pelayanan kesehatan yang optimal. Yang terakhir, pembinaan kesehatan. Untuk meningkatkan kualitas hidup dan pola hidup bersih, sehat di lingkungan kumuh dirasakan masih kurang optimal baik hasil maupun prosesnya, sehingga perilaku sehat masyarakat masih butuh dan masalah kesehatan di lingkungan kumuh belum teratasi. Strategi bidang kesehatan. Mendorong upaya perbaikan pelayanan kesehatan dengan menerapkan kebijakan yang mengatur standar mutu pelayanan kesehatan dan koordinasi antar instansi dalam penanggulangan keadaan gawat darurat. Mendorong dan mendukung upaya-upaya perbaikan manajemen kesehatan menuju kemandirian lembaga-lembaga kesehatan agar dapat mengembangkan potensinya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, serta mendukung upaya untuk memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengurangi peran aktif masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan gaya hidup yang sehat sebagai cara pencegahan penyakit. Kesimpulan, kesehatan dan pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar, karena kesejahteraan masyarakat di suatu negara bisa dilihat dari kualitas kesehatan masyarakat di negara tersebut dan juga tingkat pendidikan masyarakatnya. Dan di antara kesehatan dan pendidikan juga memiliki hubungan saling ketergantungan, yaitu kesehatan bisa menunjang lancarnya mengikuti suatu pendidikan dan pendidikan juga mendorong semakin majunya ilmu tentang kesehatan, sehingga kesehatan akan memaksimalkan pendidikan dan pendidikan akan memaksimalkan kesehatan. Dan keduanya akan menjadi modal manusia untuk membangun perekonomian yang lebih baik dan maju.